warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys. Kami dari kelompok 2, TPP kelas PAB dengan anggota kelompok. Saya Ida Barwati dengan NIM 134210071. Saya Syabrina Nova Adelia dengan NIM 134210072. Saya Hesti Amalia Utami dengan NIM 134210077. Nama saya Rosyid Hidayat dengan NIM 134210086. Nama saya Anggreni Putri Pangastuti dengan NIM 134210090. Saya Farliana Almeida Putri dengan NIM 134210093. Saya Gina Nazma Husna dengan NIM 134210094. Kami dari kelompok 2 sedang melakukan pengamatan penyakit pada tanaman cabai. Lokasi pengamatan yang kita amati berada di Bakungan Wedo Martani, Ngemplak, Sleman, Yogyakarta. Lahan yang kami amati yaitu 3 geludan tanaman cabai dengan pola tanam baris ganda yang berjumlah total ada 120 tanaman. Pada setiap geludannya dilakukan pengambilan sampel sebanyak 4 tanaman secara berselang dengan jaraknya yaitu 6 tanaman. Sehingga total tanaman yang kami amati yaitu 12 sampel tanaman cabai. Dari 12 sampel tanaman cabai tersebut terdapat 6 sampel tanaman yang terkena sakit dengan 3 jenis penyakitnya yaitu antraknosa, kerdil, dan alfalfa mosaic virus. Penyakit yang sering kali menyerang tanaman cabai adalah penyakit antraknosa. Penyakit ini disebabkan oleh cendawan atau jamur Colletotrichum capsicii. Gejala penyakitnya ditandai dengan adanya busuk pada bagian buah, terutama buah yang telah matang. Pembusukan ini diawali dengan gejala mengecilnya ukuran buah dan munculnya luka yang berbentuk cekungan melingkar. Seiring pertumbuhannya, pusat luka tersebut menjadi coklat. Sementara jaringan di sekitar pusat luka akan berwarna lebih pucat dan membentuk cincin konsentris. Cara pengendalian penyakit antraknosa antara lain dengan pengendalian secara bercocok tanam yang meliputi penggunaan bibit yang sehat, pergiliran tanaman, perbaikan drainase, dan penentuan waktu tanam. Pengendalian secara kimia dapat dilakukan menggunakan fungisida, yaitu fungisida kontak yang dikombinasikan dengan fungisida sistemik. Fungisida kontak yang direkomendasikan berbahan tembaga hidroksida, sedangkan fungisida sistemik bisa berbahan aktif binomol, metiltiovanat, dan metalaksil. Pengendalian secara fisik dapat dilakukan dengan cara eradifikasi selektif serta sanitasi kebun. Nama penyakit yaitu buah cabai kerdil dengan gejala daun berwarna kekuningan, daun berukuran kecil, ujung daun menggulung, bagian bunga mengalami kerontokan, dan ditemukannya vektor yaitu kutu kebul di lahan terutama pada bagian bawah daun. Penyebab penyakit ini disebabkan oleh virus Gemini yang menyerang daun sehingga berbercak kuning dan menggulung, yang mengakibatkan pertumbuhan buah cabai menjadi tidak optimal. Penyakit buah cabai kerdil dapat dilakukan pengendalian secara kimiawi menggunakan pestisida sistemik yang berbahan aktif binomil metiltiostat yang disemprotkan pada pagi hari. Penyakit yang selanjutnya adalah mosaic alfalfa. Gejala yang ditimbulkan dari penyakit ini, yang pertama, adanya bintik-bintik kuning cerah agak pucat dan bercak-bercak mozaik yang berkembang pada daun. Dan yang kedua, adanya cincin dan bintik-bintik nekrotik pada buah. Penyebab dari penyakit ini yaitu adanya infeksi oleh alfalfa mosaic virus. Kemudian kerusakan disebabkan oleh virus yang terbawa benih yang bertahan di benih atau tanaman inang yang terinfeksi. Pengendalian alfa mosaic virus ini dapat dilakukan dengan 3 cara, yaitu secara hayati, mekanis, dan kimiawi. Secara hayati dapat dilakukan dengan musuh alami yaitu kepik. Secara mekanis yaitu dapat memangkas daun yang terkena virus ini, dan secara mekanis yaitu dapat menggunakan insektisida berupa oligo 36EC abamectin. Insidensi serangan penyakit. Lahan yang kita amati terdiri dari 120 tanaman cabai dengan 12 sampel tanaman. Dari ke-12 sampel ditemukan 3 sampel terserang oleh penyakit antraknosa dengan insidensi 25%. Kemudian 2 sampel terserang oleh penyakit alfa-alfa mosaic virus dengan insidensi 16,6%. Dan 1 sampel terserang oleh penyakit kerdil dengan insidensi 8,3%. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.